Halo, Shalom Blessed People. Balik lagi bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom. Dan Blessed People tentunya lagi nonton Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang yakin, cinta sama Tuhan. Dimana itu ada di sebelah sini. So, buat Blessed People yang belum nonton, silahkan diklik aja. Dan buat yang lain juga, kalau misalnya lu belum lengkap nonton video-video dari Christian Daily Channel, terutama dengan program Daily Bread, lo bisa berselancar aja di channelnya Christian Daily Channel ini, karena kita udah sampai di episode ke-37. So, di Daily Bread pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tema yang baru, yang merupakan sebuah pertanyaan. Ya, hampir sama sih kayak kemarin ya. Kemarin juga temanya pertanyaan gitu ya. Dan sekarang juga berupa pertanyaan, dimana kali ini gue bakal bertanya sama Blessed People. Kayak lagunya Yonglek. Sekarang lo nyesel kan? Nyesel bukan karena udah mutusin gue. Bukan. Pertanyaannya dong sama ya. Nah, apakah Blessed People sekarang menyesal? Itu adalah sebuah judul atau tema yang gue angkat pada kesempatan kali ini di Daily Bread edisi yang ke-37. So, untuk menjawab pertanyaan itu berarti kita bakal segera masuk untuk inti atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Gue nggak tahu seberapa banyak dari Blessed People yang pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan lebih spesifik lagi membandingkan karena ada langkah yang berbeda yang kita lakukan dengan yang orang lain lakukan. Dalam kasus ini, orang lain menggunakan cara yang instan. Orang lain berlaku curang. Sedangkan kita berlaku jujur, mengikuti proses, mengikuti prosedur yang ada, tapi hasilnya justru berbanding terbalik. Di mana orang lain yang melakukan kecurangan, yang tidak melakukan proses, nggak ikut prosedur, itu hasilnya lebih bagus daripada kita yang jujur, yang takut akan Tuhan, ikut prosedur Alkitab. Ada nggak Blessed People yang pernah kesel dengan hal itu? Misalkan buat Blessed People yang masih sekolah, yang nyontek, hasilnya lebih bagus daripada kita yang belajar, gak nyontek. Sama juga yang di kuliah. Padahal dia minta tolong sama kakak seniornya, sama alumni, karena dia kenal, mendapatkan hasil yang bagus dibandingkan kita yang murni mengerjakannya sendiri, tapi hasilnya gak bagus. Buat Blessed People yang udah kerja, teman lo gak disiplin, tapi kok dia lebih disayang sama atasan? Malah promosinya gencar banget, gajinya naik. Sedangkan kita yang disiplin banget, buat dapat promosi di tempat kerja kayaknya susah. Atasan kayaknya nggak sesayang itu sama kita. Ada yang pernah kesel dengan hal-hal itu? Kalau ada yang pernah kesel dengan hal itu, itulah yang gue maksud dengan tema pembahasan atau judul dalam video kali ini. Gue bakal bikin lo nyesel karena lo pernah kesel menghadapi hal tersebut. Karena sederhananya, kenapa kita bisa kesel? Kalau mau dijawab jujur, kenapa sih kita bisa kesel ngelihat hasil orang lain dengan jalur yang kurang baik, dengan cara yang tidak baik, kok lebih bagus daripada kita yang on the track, jujur, dan lain sebagainya macamnya? Jawabannya sederhana. Karena standar keberhasilan kita itu masih menggunakan standar orang kebanyakan. Atau yang lebih ekstrimnya, kita menggunakan standar manusia, bukan standar sorgawi. Ada berapa banyak di antara Blessed People yang menggunakan standar keberhasilan diukur dari berapa banyaknya saldo yang ada di ATM lo? Berapa banyak di antara Blessed People yang menerapkan standar sukses kalau bisa pergi ke tempat-tempat yang terkenal, atau punya barang-barang mewah, atau punya posisi atau jabatan tertentu dalam sebuah pekerjaan? Emangnya standar itu salah ya? Pasti ada yang bertanya gitu. Enggak, standar itu enggak salah berdasarkan manusia, berdasarkan dunia. Tapi menurut firman Tuhan jelas salah. Dari standar dulu kita bahas. Apakah orang Kristen nggak boleh kaya? Boleh, tapi kepingin kaya nggak boleh. Itu dia masalahnya. Emang orang Kristen nggak boleh? Emang anak-anak Tuhan nggak boleh punya saldo ATM yang banyak? Boleh, tapi untuk mengingini punya saldo ATM yang banyak, itu yang nggak boleh. Jadi poinnya, keinginan itu yang menjadi salah. Orang Kristen, anak Tuhan, bukannya nggak boleh cantik, nggak boleh ganteng, nggak boleh pendidikan tinggi, nggak boleh jadi bos, nggak boleh punya mobil mewah, nggak boleh punya rumah mewah, nggak boleh punya uang banyak. Bukannya begitu. Yang jadi salah adalah
keinginan. Paham ya sampai sini? Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang gue ajukan untuk tema pada kesempatan video kali ini, yang harus kita perhatikan adalah standar. Tentu keberhasilan kita harus kita selaraskan dengan apa yang menjadi keberhasilannya Tuhan Yesus. Contoh, ini adalah hal yang sering gue ulang di video-video yang sebelumnya, di mana Yesus mati di kayu salib. Dia memiliki tujuan, memiliki visi, supaya kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Supaya kita bisa melakukan amanat agung, menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi saksi Kristus, Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu tujuannya. Karena ada satu pertanyaan dalam Alkitab yang keluar dari mulut Yesus sendiri, atau mulut Bapa sendiri. Pertanyaannya menurut gue adalah pertanyaan yang sangat membuat hati kita tuh nyesek, blessed people. Karena dalam Lukas pasal yang ke-18 di ayat ke-8, firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" OMG, hello! Yang jadi pertanyaan Yesus ketika dia datang kembali, bukan dia mempertanyakan tentang apakah ada mobil-mobil mewah kutemukan di bumi ini. Apakah akan kutemukan orang-orang dengan saldo ATM banyak di bumi ini. Apakah akan kutemukan orang-orang dengan pendidikan tinggi di bumi ini. Sorry, gue mau bilang sekali lagi. Gue bukannya menyalahkan orang-orang yang sekolah sampai S3. Dengan berbagai macam gelar. Gue salut. The best. Ya, pergunakan itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan berkaitan dengan orang-orang yang punya banyak uang, punya banyak harta. Balik lagi, yang menjadi standar adalah iman. Apakah anak manusia itu atau Yesus itu bisa menemukan iman di bumi? Berkaitan dengan iman, berarti kalau kita pernah kesel sama orang yang berbuat curang dan kelihatannya lebih berhasil daripada kita yang takut akan Tuhan, iman lu perlu dipertanyakan. Oh iya, jelas. Iman lu perlu dipertanyakan. Berarti ada standar yang salah selama ini. Karena dalam Mazmur pasal 37 ayat yang pertama dengan judul perikop kebahagiaan, orang fasik semu berkata dari Daud, "Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang." Udah paham kan? Jangan. Dan udah paham juga arti penyesalan yang gue tanya untuk menjadi judul dalam video kali ini. Jadi sekarang lo nyesel kan? Udah pernah kesel sama orang yang berbuat curang dan kelihatannya lebih sukses daripada lo. Oke. Kalau ada penyesalan itu, artinya lo sadar kalau itu adalah prinsip atau pola pikir yang salah. So, waktunya untuk berbalik. Belum terlambat, lakukan perubahan mulai dari sekarang. Kita harus belajar untuk selalu menerapkan prinsip Alkitab di dalam kehidupan kita. Ingat, what the Bible say. Itu harus selalu berlaku dalam apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Berkaitan dengan mengambil sebuah keputusan. Berkaitan untuk menyaring keinginan kita. Gunakanlah prinsip what the Bible say. So di akhir video ini gue mau mengucapkan selamat dan semangat untuk blessed people semuanya. Karena kita kembali harus belajar, harus berjuang untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, kita pasti bisa. So thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Masih di Christian Daily Channel bersama dengan gue, Unedo Tesalonika Gultom. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe kalau blessed people mendapatkan berkat dari setiap videonya Christian Daily Channel. So see you and God bless you.